Pertemuan. Menit demi menit yang kulalui terasa begitu lambat. Tak sabar rasanya ingin segera sampai di tanggal yang telah kami sepakati untuk bertemu. Setiap aku memikirkan pertemuan itu, jantungku berdetak keras seperti ingin lepas dari tempatnya. Aku jadi sadar tentang satu hal. Selama ini yang kutakutkan adalah bagaimana jika setelah pertemuan itu aku atau Bapak dan Mama merasa tidak sreg. Pikiranku selalu tertuju ke sana. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana kalau ternyata Fitrah yang tidak cocok saat melihat diriku secara langsung? Bagaimana seandainya setelah pertemuan itu dia menghilang begitu saja karena kecewa? Sedangkan aku dan orang tua di sini mengharap kejelasan hubungan kami. Entahlah. Yang jelas aku sering senyum-senyum sendiri saat membayangkan dia datang dan mengajak mengobrol face to face. Aku harus bagaimana ya? Nanti aku pakai baju apa? Membayangkannya saja membuatku malu dan grogi. Neng, aku tadi udah ke stasiun, mau pesan tiket kereta, tapi ternyata sudah habis. Apa mungkin karena libur tanggal merah ya? Hatiku mencelos menatap ponsel. Aduh, gimana ini? Masa dia nggak kesini? Terus gimana bang, naik bis bisa nggak? Bukan karena ngebet ingin segera bertemu, tapi aku sudah bilang ke bapak dan mama tentang rencana kedatangannya. Mereka sudah meluangkan waktu di hari itu untuk tidak membuat janji dengan orang lain. Aku tidak mau membuat orang tua kecewa dan ilfil pada Fitrah. Ya udah, aku coba ke agen bis dulu ya. Kebetulan ada agen bis di dekat rumahku. Tujuan Jakarta bukan? Iya bang. Rumahku memang terletak di sepanjang jalan Pantura. Sebelum jalan tol Cikampek Palimanan diresmikan, seluruh bis jurusan Jakarta atau yang akan ke Pulau Sumatera pasti melalui jalan di depan rumah. Ya udah, nanti aku kabari lagi ya. Kata orang kalau sudah jodoh maka jalannya akan dimudahkan. Jika memang dia jodohku, Allah yang akan melancarkan urusannya agar kami bisa bertemu. Tapi jika memang bukan jodoh, pasti ada saja alasan yang menyulitkan kami untuk bertemu. Beberapa jam kemudian Fitrah kembali mengirim pesan. Alhamdulillah udah dapat tiket bis neng. Aku berangkat Rabu malam, insya Allah nyampe sana hari Kamis jam 7 pagi. Aku tersenyum membaca pesan darinya. Alhamdulillah, semoga ini awal yang baik. Oke bang. Hari yang dinanti akhirnya tiba jua. Sehabis subuh ia mengirimku pesan, mengabarkan kalau sudah sampai perbatasan Brebes Cirebon. Mungkin 2 jam lagi akan sampai di Indramayu. Kepalaku agak berdenyut, bukan karena sedang sakit, tapi karena semalam tak bisa tidur sebab memikirkan bagaimana jalannya hari ini. Sungguh aku sangat nervous. Aku baru bisa memejamkan mata jam 3 pagi setelah sholat tahajud dan istikharah. Ya, aku memang masih terus melaksanakan sholat istikharah agar hati ini semakin mantap dan semoga Allah berkenan meridhoi hubungan kami. Udah nyampe mana, Mil? Aku sedang membenarkan kerudung kala Mamah melongokkan kepalanya ke dalam kamarku. Sebentar lagi mungkin nyampe, Mah. Aku melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 6:45. Oke Mah, sudah buatin sarapan buat temanmu. Kasihan dia kayaknya belum makan. Benar saja 15 menit kemudian Fitrah mengirim pesan kalau dia sudah tiba di tempat perjanjian. Aku memang menyuruhnya untuk turun di pertigaan Karangsinom, biasanya di daerah situ banyak bis mangkal, menurunkan dan menaikkan penumpang. Tunggu bang, aku jemput ya. Aku segera mengeluarkan motor kesayangan dari garasi, menstarter kemudian melaju untuk menjemputnya. Aku di depan toko handphone, Neng. Depannya pertigaan. Dia mengirim pesan lagi. Aku celingak-celinguk mencari batang hidungnya. Oh itu, aku melihat seorang laki-laki berbadan kurus sedang memainkan ponsel. Di punggungnya masih menggantung tas ransel berwarna hitam. Di samping tempat ia duduk tergeletak sekantong plastik ukuran sedang berwarna merah.
Pandangannya langsung mengarah padaku ketika kuhentikan motor di depannya sembari memencet klakson. "Abang," dia tersenyum. Wajahnya terlihat lelah kalau tidak dibilang kucel. "Hehe, maklumlah habis perjalanan jauh. Yuk ke rumah," ajakku. Bentar dulu, Neng." Dia menahanku. "Aku kayaknya butuh mandi dulu deh. Ada masjid dekat sini nggak ya?" "Masa mau ketemu calon mertua kucel begini? Malu aku, Neng." Fitrah menundukkan pandangannya. Aku tersenyum. Kami terlihat sama-sama grogi. "Nanti mandinya di rumahku saja, Bang. Udah aku siapin alat mandinya kok." "Ya udah, kita ke rumah Neng. Sini biar aku yang nyetir." Aku menggeser badan ke belakang, memberi ruang buat Fitrah menyetir motor. Sepanjang perjalanan tiada percakapan di antara kami. Selain karena masih sama-sama canggung, posisi kami pun agak berjarak gara-gara Fitrah masih menggendong tas di punggungnya saat menyetir. Kami akhirnya sampai di rumah 5 menit kemudian. Dia nampak kiku ketika akan masuk rumahku. "Bapak di mana?" Fitrah celingak-celinguk. "Ada di dalam, paling masih sholat duha." Ia mengangguk lalu menyodorkan kantong kresek berwarna merah padaku. "Ini oleh-oleh buat bapak sama mamah." Oleh-oleh itu segera berpindah tangan. Kupersilahkan ia masuk dan duduk ruang tamu. Setelah itu aku berjalan ke dalam berniat memanggil bapak. Benar saja beliau masih sholat duha di kamarnya. Aku kembali ke ruang tamu. Fitrah tampak sedang meletakkan ransel hitamnya di lantai. "Mau mandi sekarang?" tanyaku. Fitrah mendongak. "Boleh, sebentar ambil handuk dulu." Dia membongkar-bongkar tas yang isinya penuh entah oleh apa. "Bawa apa saja, Bang? Penuh banget tasnya." "Hehe," dia tertawa kecil lalu mengeluarkan satu persatu barang dari dalam ransel. "Ini laptop, novel. Aku bawa 3 novel." Dua alisku seketika menyatu heran, ngapain bawa novel? "Biar selama perjalanan gak ngerasa bosen gitu, Neng. Aku pikir di bis novel-novel ini bisa dibaca. Ternyata waktu jalan lampu dalam bis dimatikan." "Ya iyalah, Bang." Aku menepuk dahi. "Lagian kalaupun lampu di dalam bis dinyalakan, emang di perjalanan bisa baca? Kan pasti berguncang-guncang itu bisnya." Fitrah jawab enteng. "Nah, itu yang gak sampai di pikiranku. Emang payah otakku ini." Aku tergelak. Kok ada ya orang kayak gini? Setelah itu aku arahkan ia ke kamar mandi, lalu balik badan menuju kamar bapak. Bapak sudah selesai sholat duha. "Pak," aku tersenyum. "Fitrah sudah datang." Bapak membalas senyumanku. "Di mana sekarang?" "Sedang mandi." "Ya sudah, Bapak mau ganti baju dulu ya." Aku mengangguk. "Mamah di mana, Pak?" "Sudah ke pasar," jawab Bapak. Aku lemah. Beberapa menit kemudian Fitrah sudah kembali duduk di ruang tamu. Ia telah berganti baju, wajahnya kelihatan lebih segar meski rona kelelahan masih tampak. "Bang," ucapku pada Fitrah, "abis ini ngobrol sama Bapak ya, aku tinggal ke kamar dulu." Aku ngobrolin apa, Neng?" tanyanya polos. "Ya Allah," kataku gemes. "Ya terserah abang mau ngobrolin apa. Masa tanya aku?" Dia garuk-garuk kepala. Aku grogi, "Neng, banyakin doa. Awas ya jangan malu-maluin." Dia tersenyum kecut. "Iya." Bapak datang menyapa Fitrah tak berapa lama kemudian. Fitrah membungkuk mencium tangan Bapak. Orang tuaku tersenyum melihat pemuda di depannya. Mereka pun duduk berhadap-hadapan. Aku segera undur diri masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar aku sengaja menguping pembicaraan Fitrah dengan Bapak. Kebetulan kamarku bersisian dengan ruang tamu. Jadi dengan membuka sedikit daun pintu kamar, aku akan bisa mendengar cukup jelas obrolan mereka. Dadaku berdebar-debar membayangkan apa yang akan dibicarakan Bapak dengan Fitrah setelah ini. "Bapak sehat?" terdengar Fitrah memulai obrolan. "Alhamdulillah sehat."
Ya iyalah bang, masa abang gak lihat bapak sehat banget kayak gitu? Hening beberapa saat. Lalu terdengar kembali Fitrah bertanya, kalau dari sini Jakarta jauh ndak pak? Iya, sekitar 4 jam naik mobil, jawab bapak. Aku menepuk dahi. Aduh, pertanyaan macam apa itu? Jauh-jauh dari Surabaya hanya tanya jarak Indramayu Jakarta seberapa jauh? Astagfirullah. Suara Fitrah terdengar lagi. Kalau dari Bandung jauh pak. Sama, ke Bandung 4 jam perjalanan naik mobil, cuma beda arah saja jalannya. Lagi, ya Allah, gak ada pertanyaan yang lebih berbobot kah bang? Aku berharap setelah ini Fitrah tidak tanya beberapa jarak Indramayu ke Mekah. Repot gitunya nanti bapakku. Hening lagi. Aku bisa merasakan betapa kakunya suasana di ruang tamu. Jam berapa kemarin berangkat dari Surabaya? Bapak berinisiatif mengambil alih obrolan. Jam 5 sore pak. Ternyata lama juga ya perjalanan dari Surabaya ke Indramayu. Iya, 14 jam perjalanan. Di dalam kamar aku menyeka bulir peluh yang keluh dari pori-pori kening. Ya Allah, kenapa obrolan bapak sama Fitrah gak jauh-jauh dari jarak satu kota ke kota lain sih? Kata Mili, bapak kerja di kantor kecamatan. Fitrah mengganti topik pembicaraan. Nah gitu dong, jangan ngobrolin jarak mulu. Sekali-kali ngobrolin profesi gitu, biar lebih cair suasananya. Aku kembali bersemangat menyimak obrolan mereka. Iya, jawab bapak. Oh, kantornya jauh dari sini pak? Enggak kok, dekat, cuma 5 menit naik motor. Ya Allah ya Robi, kenapa jadi ngomongin jarak lagi sih? Kata Mili. Fitrah ngajar ya? Gantian bapak yang tanya. Iya pak, ngajar di mana? Di SMP Islam pak, masih honorer. Ndak apa, nanti juga diangkat jadi guru tetap. Amin. Kantornya Fitrah jauh dari rumah? Lumayan pak, jawab Fitrah. Sekitar 30 menit perjalanan naik motor. Jarak maning. Aku menghembuskan napas panjang. Kurang afdol kali ya kalau setiap pertanyaan tidak disebutkan jauh tidaknya suatu tempat. Ruang tamu kembali hening. Tapi tak berapa lama aku dengar Fitrah berdehem sejenak lantas berucap, mohon maaf bila saya dirasa lancang pak. Fitrah menahan kalimatnya sebentar. Niat saya ke sini sebenarnya ingin mengutarakan sesuatu pada bapak. Entahlah, tiba-tiba dadaku kembali berdebar. Apakah Fitrah akan mengatakan hal itu sekarang? Silahkan nak, mau bilang apa? Begini pak, saya kenal dengan Mili dari komunitas menulis di Facebook 2 bulan lalu. Fitrah melanjutkan. Lalu kami merasa ada kecocokan satu sama lain. Jadi kalau bapak mengizinkan, saya ingin menikahi putri bapak. Dia mengutarakannya. Ya Allah, dia telah mengutarakannya. Sekarang bagaimana tanggapan bapak? Aku berharap-harap cemas. 5 detik kemudian bapak menjawab, begini nak, prinsipnya bapak tidak melarang niat Fitrah meminang anak saya. Tapi apakah kalian berdua benar-benar sudah siap? Mengingat kalian baru saling mengenal, itu pun lewat Facebook. Insya Allah saya siap pak. Mili juga bilang siap ketika aku mengungkapkan hal ini padanya. Kali ini nada bicara Fitrah terdengar meyakinkan. Kalau kalian memang sama-sama merasa cocok, ya mangga, bapak setuju saja. Benar-benar tak kusangka bapak akan begitu mudah memberikan restu pada hubungan kami. Padahal dari dulu beliau selalu mengingatkanku agar nyari jodoh orang dekat saja. Paling jauh nikah sama orang Cirebon, biar gak jauh-jauh kalau mau nengokin anak cucu. Begitu beliau memberi alasan. Namun sekarang ketika ada pemuda berasal dari Surabaya, 750 km jaraknya dari sini, itu pun hanya kenal lewat dunia maya, bapak langsung menyetujui. Apakah bapak kena gendam Fitrah?
Hehe. Tapi dalam hati terselip rasa syukur. Mungkin ini salah satu jawaban dari doa-doaku. Kalau memang kami berjodoh, semoga setiap jalannya selalu dimudahkan. Alhamdulillah kalau Bapak setuju. Terima kasih Pak, ucap Pitra. Iya sama-sama, sahut Bapak. Tapi apakah Pitra sudah tahu Mili itu anaknya malas? Dia juga nggak bisa masak loh. Dari dalam kamar aku kembali menepuk dahi. Duh, Bapak ngapain sih pakai buka aib kalau aku ini pemalas? Tentang itu sih memang fakta. Aku jarang bantuin mamah beres-beres, nyapu lantai juga kalau lagi mood saja. Tapi kan itu karena aku capek seharian ngajar di sekolah. Apalagi masak, hampir semua masakan aku tidak tahu cara membuatnya. Paling bisa ya masak nasi sama mie instan doang. Itu pun aku pelajari semasa kuliah kerja nyata 3 tahun lalu. Toh aku nggak bisa masak gara-gara sejak dahulu mama melarangku ikut urusan dapur. Setiap aku ingin bantu mama di dapur, beliau akan bilang, "Sudah pergi dulu Mili, kamu bikin acara masak mama jadi lambat." Jadi apa salahku? Ayolah Pak, kan aku juga malu sama Pitra. Terdengar Pitra tawa di ruang tamu. Hehehe, gak apa Pak, saya juga pemalas kok. Ya Allah, itu ngapain Pitra juga ngaku-ngaku pemalas ke Bapak? Dia kira kemalasan itu sebuah prestasi. Duh, jangan sampai Bapak ilfil. Kata orang jodoh itu cerminan diri Pak. Pitra menyambung ucapan. Neng Mili malas, aku apalagi. Hehe. Tapi insya Allah setelah menikah kami akan berbenah, bekerja sama mengurus rumah tangga. Ya sudah, timpal Bapak. Kalau kalian memang merasa suka satu sama lain, silahkan. Rencana Fitrah kapan akan datang lagi sama orang tua ke sini? Saya akan sampaikan dulu pada orang tua di Surabaya. Insya Allah secepatnya saya akan lamar putri Bapak. Pipiku menghangat mendengar kata-kata dari Fitrah. Dalam hati ini selalu bertanya-tanya, apakah benar dia jodohku ya Allah? Perbincangan antara Bapak dengan Fitrah akhirnya selesai 15 menit kemudian. Setelah itu Bapak pamit karena mau ke kantor. Ada urusan mendadak terkait sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak tahun depan. Bapak memang orang yang berdedikasi. Meski hari libur, kalau diminta datang ke kantor, beliau akan datang. Beliau sangat loyal dengan pekerjaannya. Itu sebabnya meski berkali-kali jabatan camat berganti nama, tapi Bapak selalu menjadi orang kepercayaan. Aku keluar kamar. Di ruang tamu kulihat Fitrah menyalami Mama. Ternyata Mama sudah pulang dari pasar. Mili, temannya sudah dikasih sarapan. Mama menatapku. Aduh iya, aku sampai lupa Fitrah belum sarapan dari tadi. Aku meringis merasa bersalah. Tuan rumah macam apa aku ini? Belum mah, lupa, ucapku sambil tersenyum getir. Loh, gimana sih? Mama terlihat gemas. Mama kan sudah nyiapin sarapan sejak tadi pagi. Suruh sarapan dulu temannya. Tanpa disuruh 2 kali, segera aku ambil makanan di dapur lalu menghidangkannya pada Fitrah. Pantes kakiku gemeteran waktu ngobrol sama Bapak tadi. Ternyata aku lapar. Pemuda dari kota pahlawan itu berkelakar. Halah, bilang aja, emang grogi, timpalku. Dia tertawa. Segera mengambil nasi serta lauk lalu makan dengan lahap. Belum 5 menit, makanan di piringnya sudah tandas. Aku heran lihat abang, kataku menahan tawa setelah melihat dia menyendok nasi dan lauk untuk sesi kedua. Makanya banyak, sampai nambah-nambah lagi, tapi kok badannya tetap kurus? Takdir, jawabnya santai sambil mengunyah makanan. Jangan-jangan cacingan, aku cekikikan. Iya, maksudku sudah takdir aku ini cacingan. Aku tergelak sambil memegang perut. Ini orang gak ada jaim-jaimnya sama sekali. Piring kotor sisa sarapan Fitrah aku bereskan di dapur. Piring itu sekalian aku cuci biar tidak memberantakan Mama. Piring itu sekalian aku cuci biar tidak memberatkan Mama.
Beliau bersiap masak untuk makan siang. Aku sengaja tidak berbicara apapun dengan Mama. Masih malu rasanya ngobrolin tentang Fitrah pada Mama. Aku kembali ke ruang tamu. Fitrah kini sedang membaca novel dari kopernya. Terbaca novel itu berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Sekarang aku benar-benar mengerti mengapa Fitrah lihai membuat tulisan. Ternyata ia memang kutu buku. Gila baca. Neng, Fitrah menutup bukunya setelah menyadari aku sudah kembali ke ruang tamu. Aku boleh istirahat dulu. Di bis kemarin aku tidak bisa tidur sama sekali. Tidur di karpet sini aja gak apa-apa. Ya sudah, aku ambilkan bantal dulu ya. Aku segera balik badan menuju kamar adik, mengambil satu bantal dan memberikannya pada Fitrah. Di atas karpet berwarna merah itu ia kemudian tidur dalam posisi miring. Aku lantas kembali ke kamar, mengambil handphone dan langsung mengirim pesan ke Mawa. Assalamualaikum, Wak. Mawa membalas pesanku 5 menit kemudian. Waalaikumsalam, halo Neng cantik. Mawa, abang ke rumah gue sekarang. Loh, iya kah? Serius? Serius? Gimana dia aslinya, Mil? Sama kayak yang di foto profil Facebooknya. Aslinya lebih kurus. Hahaha. Hahaha. Artinya dia jujur, Mil. Gak nutup-nutupin tentang kondisi dirinya. Hehe, iya sih. Wak, dia barusan ngobrol sama bapak. Dia bilang mau meminang gue. Wah, terus gimana tanggapan bapak lu? Alhamdulillah bapak welcome ke dia. Alhamdulillah, semoga dilancarkan sampai akad nikah ya. Amin. Sekarang di mana sih abang? Lagi tidur di ruang tamu. Dia bilang gak bisa tidur semalaman di bis. Jelas capek itu habis perjalanan jauh. Iya, aku menahan jari, berpikir sejenak, lalu mengetik lagi. Wah, rasanya kayak mimpi. Dia sampai mau datang jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Artinya dia serius sama lu, Mil. Nah, sekarang lu sendiri gimana? Insya Allah gue serius juga, Wak. Semoga Mama juga setuju. Beliau belum ngasih komentar. Semoga banyakin doa aja biar dilancarkan semua urusan. Siap, balasku. Wak, makasih ya sudah jadi teman curhatku. Rasanya lu sama Dila udah kayak saudara saja. Padahal kita belum pernah ketemu. Iya, saudara dunia maya. Tuh, sekarang malah ada yang mau ngajakin nikah. Hahaha, hahaha, dasar. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Tadi Fitrah sempat bilang akan kembali ke Surabaya setelah zuhur, menggunakan bis lagi. Baiklah, aku bersiap-siap membangunkannya sekarang. Selepas sholat zuhur dan makan siang, Fitrah pamit pulang pada Mama. Bapak belum kembali dari kantor. Aku mengantarnya di agen bis dekat rumah. Sudah ada beberapa calon penumpang lain yang juga sedang menunggu bis datang. 15 menit kemudian bis Lorena jurusan Jakarta Surabaya akhirnya datang dan berhenti di depan kantor agen. Makasih atas jamuannya, Neng. Titip salam untuk Bapak ya, Fitrah berucap padaku. Kapan mau datang ke sini lagi sama orang tua abang? Insya Allah secepatnya. Sambung doa ya Neng, moga semuanya lancar. Aku mengangguk lemah. Kondektur memanggil seluruh penumpang agar segera masuk ke dalam bis. Fitrah berdiri menggendong tas hitamnya. Aku pamit dulu ya. Nampak ada genangan di ujung matanya saat mengucap kata pamit. Dan hal itu membuatku juga tak kuasa menahan air mata. Aku tunggu kabar baiknya, Bang. Fitrah berjalan menuju bis. Sebelum tubuhnya sempurna masuk ke dalam bis, ia sempat berbalik badan dan melambaikan tangan padaku. Aku membalas lambaian tangannya. Roda bis mulai bergerak maju, membawa seluruh penumpangnya ke arah timur. Di sini aku berdiri menatap bis berwarna hijau yang kian detik kian menjauh. Air mataku luruh sudah. Akan kuserahkan semuanya pada sang pengatur takdir. Bila Fitrah memang jodohku, nanti ia akan kembali lagi. Bila tidak, biarlah kulalui jalan takdir yang lain.